Saya mau cerita tentang SD di Jepang. Ada banyak kebiasaan yang lain dari yang saya sudah biasa. Ayo kita lihat kartu-kartu informasi yang dibikinin teman-teman saya. Mula-mula kami akan perkenalkan acara-acara sekolah satu persatu. SD di Jepang. Di Jepang, anak-anak harus sekolah SD 6 tahun, dari umur 6 sampai 12 tahun. Lalu SMP 3 tahun. Tahun ajaran sekolah. Tahun ajaran di Jepang dari bulan April sampai bulan Maret. Banyak sekolah membagi tahun ajaran menjadi 2 atau 3 semester. Saya mau cerita tentang acara-acara besar di sekolah tiap semester. Nama-nama dan waktunya bisa lain-lain, tergantung sekolahnya. Semester 1. Di sekolah yang 3 semester, semester pertamanya mulai dari bulan April sampai bulan Juli. Upacara masuk sekolah untuk murid kelas 1 diadakan bulan April. Liburan musim panas dimulai akhir Juli. Semester 2. Semester 2 biasanya dari akhir Agustus sampai akhir Desember. Dalam bulan Oktober ada hari olahraga. Di banyak sekolah, keluarga datang untuk menonton pertandingan dan makan siang bersama. Semester 3. Dari akhir Desember sampai awal Januari, liburan musim dingin. Semester 3 mulai dari bulan Januari sampai Maret. Akhir Maret, liburan musim semi, lalu kenaikan kelas. Hari olahraga biasanya musim semi atau musim gugur. Acara dan kegiatan. Juga ada banyak acara dan kegiatan lainnya seperti ekskursi, kegiatan ekstrakurikuler, pemeriksaan kesehatan, dan kelas terbuka untuk orang tua murid. Lalu tentang peraturan-peraturan dalam kehidupan sekolah. Pasti kebanyakannya berbeda dari di negara lain. Coba kita lihat satu persatu. Pergi ke sekolah. Di SD, murid-murid jalan kaki sendiri ke sekolah. Di daerah-daerah tertentu, murid-murid yang tinggalnya dekat bikin grup buat pergi sama-sama. Jangan terlambat sampai di sekolah. Orang tua saya belikan tas ransel dan sepatu sekolah yang mesti dibawa ke sekolah. Salam pagi. Kamu tahu ucapan salam waktu pagi dalam bahasa Jepang? Ohayo. Ohayo. Kalau ke guru atau ke orang besar, bilangnya ohayo gozaimasu. Waktu tidak masuk sekolah. Kalau tidak bisa sekolah lantaran sakit atau ada urusan penting, keluarga mesti kasih tahu ke sekolah. Waktu sampai di sekolah, tahu nggak mesti apa? Masuk ke gedung sekolah. Di pintu masuk sekolah, kita mesti buka sepatu, lalu ganti pakai sepatu sekolah. Di pintu masuk ada rak buat sepatu kita.
Ruang kelas. Ini kelasnya. Tiap kelas punya ruangan dan gurunya sendiri. Guru kelas. Guru kelas ngajar semua pelajaran, tapi ada juga guru-guru khusus buat ngajar musik, seni, dan prakarya. Di SMP, semua mata pelajaran gurunya lain-lain. Pertemuan sekolah. Kadang-kadang ada pertemuan sekolah buat dengar pesan kepala sekolah atau pengumuman-pengumuman penting. Yang harus dibawa hari Senin. Ayo cek barang-barang buat dibawa hari Senin. Jangan lupa bawa sepatu sekolah, pakaian olahraga, dan baju putih buat tugas waktu makan siang yang kita bawa pulang akhir minggu. Yang harus dibawa setiap hari. Coba kita cek apa-apa yang mesti dibawa saban hari. Ini kotak pensil, buku komunikasi, dan serbet buat makan siang. Lalu buku-buku pelajaran juga jangan lupa. Yang harus dipakai ke sekolah. Pakaian ke sekolah mesti yang gampang buat bergerak. Lain dari itu tidak ada aturannya. Tapi jangan pakai perhiasan, cat kuku, atau make up ke sekolah. Pakaian seragam. Beberapa SD mewajibkan murid-murid memakai seragam. Tapi biasanya murid-murid memakai baju biasa. Waktu SMP baru pakai seragam. Jadwal pelajaran. Periksalah daftar pelajaran dan siapkan yang harus dibawa untuk hari berikutnya. Tuliskan nama di semua barang. Selalu tulis nama kita di semua barang kita. Mata pelajaran. Kita mesti ingat nama-nama pelajaran, bahasa, berhitung, sains, ilmu sosial, olahraga, musik, pekerjaan tangan, dan lain-lain. Pekerjaan rumah. Ada pekerjaan rumah, misalnya soal-soal latihan yang harus dikerjakan di rumah. Lama pelajaran. 1 jam pelajaran lamanya 45 menit. Kalau di SMP 50 menit. Macam-macam kelas. Di SD, selain dari ruang kelas tetap, ada juga beberapa ruang khusus. Kalau sudah naik kelas, kita lebih sering pindah ruangan. Coba, ruang musik itu yang mana? Ruang musik. Ruang musik itu ini. Di sini kita nyanyi dan main alat musik sama-sama. Ruang sains. Kelas sains ini buat eksperimen. Ruang seni dan prakarya. Ini kelas seni dan prakarya. Di sini kita menggambar atau bikin kerajinan tangan. Ruang kesejahteraan keluarga.
Terakhir, ini kelas kesejahteraan keluarga. Di kelas yang lebih tinggi, dalam pelajaran kesejahteraan keluarga, kita belajar masak dan jahit. Ruang komputer. Selain dari itu, waktu pelajaran kadang-kadang kami juga pakai komputer. Pelajaran bahasa asing. Di kelas bahasa asing, kita belajar dari guru-guru yang bicara bahasa asing. Pendidikan jasmani. Waktu pendidikan jasmani, kita berolahraga di lapangan atau di ruang olahraga. Ini termasuk permainan dengan bola, estafet, lompat jauh, latihan di atas matras, dan sebagainya. Berenang. Musim panas, waktu pendidikan jasmani ada pelajaran berenang di kolam renang sekolah. Waktu itu kita mesti bawa baju berenang, handuk, dan topi renang. Tidak baik berenang waktu tidak enak badan. Kita harus serahkan kepada guru kartu yang sudah diisi oleh orang tua, berapa suhu badan dan bagaimana perasaan kita hari itu. Ruang kesehatan. Kalau luka atau tidak enak badan, kita mesti pergi ke ruang kesehatan. Dan kalau kesakitan, mesti bilang itai. Kalau tidak tahu nama tempat yang sakit itu, kita bisa tunjuk saja pakai jari. Perpustakaan. Lalu ada perpustakaan yang banyak bukunya. Di perpustakaan, kita bisa ngecek sesuatu atau pinjam buku buat dibaca waktu istirahat atau sesudah sekolah. Kalau sudah 4 pelajaran pagi, waktunya buat makan siang. Makan siang. Tiap orang gantian tugas makan siang. Semuanya mesti pakai baju putih dan bagi-bagikan makanan. Kalau ada yang tidak bisa dimakan, kalau ada yang tidak bisa kita makan karena alergi atau alasan agama, beritahu. Dan juga bilang kalau kalian perlu waktu buat sembahyang. Kami akan usahakan membantu sedapat mungkin. Kotak makanan dan air minum. Hari waktu tidak ada makan siang, kita mesti bawa makanan dari rumah. Kita bisa bawa air minum atau teh dalam botol, tapi tidak boleh bawa kue-kue, jus, atau minuman manis ke sekolah. Waktu membersihkan. Sesudah makan siang, di kebanyakan sekolah ada waktu membersihkan. Kita membersihkan secara berkelompok. Setiap kelompok membersihkan tempat tertentu, misalnya gang-gang sekolah atau ruang kelas khusus. Tempat yang jadi tanggung jawab tiap kelompok berubah setiap minggu. Komite pelajar. Melalui kegiatan komite pelajar, murid-murid dilibatkan dalam pengelolaan sekolah. Tergantung sekolahnya, komite pelajar itu macam-macam. Komite penyiaran bikin pengumuman waktu jam istirahat siang, dan komite penyayang binatang ngurus binatang-binatang peliharaan sekolah. Sekolah dasar di Jepang memberikan pendidikan melalui berbagai aktivitas, dengan harapan semua orang tumbuh sehat, baik tubuh maupun pikiran.